kepada Ibu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perbendaharaan lagu. Perkenalkan, nama saya Hermina Tambunan. Saya akan membahas mengenai pengertian perbendaharaan lagu. Perbendaharaan lagu adalah pengelompokan atau kumpulan dari beberapa lagu yang disusun menurut kriterianya sehingga menjadi teratur. Dalam pengelompokan lagu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengelompokan lagu menurut sistem. Di sini kita harus membuat beberapa map dan memberikan kode, misalnya A itu untuk lagu daerah, B untuk lagu umum, C untuk lagu rohani, dan seterusnya. Tujuan dari pengelompokan lagu ini adalah untuk memudahkan kita untuk menemukan mana lagu yang akan kita bawakan dan untuk mengembalikan kembali ke tempatnya dengan semula sehingga susunannya tetap teratur. Baik, perkenalkan, nama saya Dektal Fiana Tumanggor. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya akan membahas yang bagian kedua, yaitu kriteria penilaian. Yang pertama, taraf kesukaran. Taraf kesukaran itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu mudah. Termasuk mudah ini adalah memudahkan kita untuk menyanyikan lagu ini dinyanyikan dalam satu suara, dua suara, dan 3 suara. Di sini belum ada terdapat bahasa asing dan iramanya masih mudah untuk dinyanyikan. Yang kedua yaitu lagu yang sedang. Yang termasuk lagu yang sedang yaitu lagu tersebut bisa masuk semua suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Di sini belum terdapat bahasa asing, tetapi mulai menggunakan irama yang rumit. Kita masuk yang ketiga, yaitu paduan suara yang sulit. Yang termasuk paduan suara yang sulit, yaitu di sini sudah menggunakan bahasa asing yang mungkin mempersulit penyanyi dan mungkin memerlukan waktu yang banyak untuk melatihnya. Dan terdapat irama-irama yang tinggi, melengking, dan mempunyai irama yang mungkin sulit. Nah, kita masuk sekarang yang bagian selanjutnya, yaitu taraf kesenangan. Taraf kesenangan ini bisa ditandai dengan tujuan untuk menandai map-map yang berdasarkan dengan taraf kesenangan. Kita bisa mengelompokkannya dengan tanda, misalnya tanda seru menandakan bahwa sebuah lagu itu menyenangkan dan mudah untuk dinyanyikan. Nah, yang kedua yaitu bisa dibuat tanda tanya untuk menandakan sebuah lagu itu kurang menyenangkan atau sulit dinyanyikan. Jadi kesimpulannya, tujuannya untuk penilaian kesukaran dan kesenangan ini untuk bisa memilih dan memudahkan kita dalam mencapai tujuan paduan suara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber menentukan bahan baru. Perkenalkan, nama saya Emia Kakayasa Merupakan. Bagaimana kita dapat menentukan bahan baru? Kita dapat menentukan bahan baru dengan rajin mengunjungi toko penciptaan buku untuk musik. Bisa juga kita mengunjungi toko kaset. Serta juga bisa juga ketika pementasan itu, setelah pementasan selesai, jika memungkinkan, kita dapat menjumpai dan meminta salah satu teks dari musik tadi. Dan selanjutnya bisa juga kita rajin-rajin mendengarkan ketika ada pementasan di TV atau di radio juga. Dan juga bisa juga kita mencatat dari kaset yang kita dengarkan juga. Rajin-rajin juga yang terakhir itu adalah mengunjungi perpustakaan musik. Di sini pun kami akan menegaskan bahwa bukan berapa bahan yang kita dapatkan, tapi kita harus memilih bahan itu yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Misalnya, tidak mungkinkah kita mengumpulkan bahan-bahan lagu-lagu anak-anak jika paduan suara kita itu adalah paduan suara orang dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan petunjuk-petunjuk untuk penyimpanan bahan. Nah, di dalam bagian ini, tugas dari seksi teks itu adalah untuk menyimpan teks tersebut.
Setidaknya disimpan pada suatu rak, diberikan sekat-sekat agar dapat membedakan setiap judul lagu. Semakin luas tempatnya, maka akan semakin mudah dan semakin enak dalam pekerjaannya. Kita dapat membuat rak ini dari triplek berukuran 5 cm disusun secara horizontal. Seksi teks bertugas untuk membedakan mana teks asli dan mana teks perbanyakan. Tempat teks asli dan tempat teks yang sudah difotokopi akan dibedakan agar tetap mengetahui yang mana teks yang pada umumnya. Petugas teks juga sebaiknya memastikan bahwa stop map itu selalu berisi dan selalu sesuai dengan jumlah para paduan suara. Jika paduan suara memiliki keuangan yang lebih, maka dapat membuat filing kabinet dengan map-map gantung. Teks lagu yang dipakai dalam latihan sebaiknya tidak usah dibawa pulang. Namun, jika ada peserta yang ingin membawa teks tersebut pulang, petugas harus memastikan melalui tanda tangan atau membuat perjanjian agar teks tersebut tidak hilang dan tetap terjaga serta tidak habis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonio Albertus Yombing. Di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan teman-teman sekalian. Dari penjelasan teman-teman sekalian, yang pertama tadi mengumpulkan bahan menurut sistem. Seperti yang kita ketahui dan dijelaskan oleh teman-teman sekalian, biar lebih mudah untuk mengumpulkan bahan, itu harus kita buat kode-kodenya. Seperti pada 101, contohnya lagu daerah, baru misalnya mulai dari 102, dan selanjutnya itu lagu-lagu internasional dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada yang namanya kriteria penilaian. Maksudnya dari kriteria penilaian ini seperti apa? Contohnya kan dalam suatu lagu itu ada nama yang lagunya sangat mudah, sulit, dan sangat sulit. Jadi kalau misalnya kita buat itu, harus kita buat tanda-tandanya. Baru yang selanjutnya, itu yang namanya adalah taraf kesenangan. Contohnya kita buat dalam simbol tanda tanya. Tanda tanya 1, itu artinya adalah mudah atau senang. Baru tanda seru 1, artinya sulit. Baru kalau misalnya ada tanda tanya 2, artinya sangat mudah atau sangat senang, sangat menyenangkan. Baru selanjutnya kalau ada tanda seru 2, artinya sangat sulit ataupun sangat tidak mudah. Dia selanjutnya sumber-sumber untuk mencari bahan. Perlu kita tahu banyak sekali hal-hal untuk mencari sumber-sumber bahan. Contohnya dari pertemanan, dari media sosial, maupun dari toko buku. Terakhir adalah petunjuk-petunjuk untuk penyimpanan. Sebenarnya itu hal yang sangat mudah. Contohnya jika kita menyatukan dalam sebuah partitur dan kita letakkan di sebuah lemari yang ukurannya mungkin 5 cm kali 5 cm, itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi tempat penyimpanan dari tempat-tempat lagu-lagu tersebut. Intinya adalah menjaga kebersihan. Sekianlah kesimpulan yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga dari penjelasan kami ini dapat menjadi motivasi maupun menambah wawasan ke sekalian. Shalom.